Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang duduk di muka pintu. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Siapa namanya? Oh, si ikal mayang yang sedang berdendang sayang. Siapa namanya? Oh, si ikal dia yang bikin hatiku gundah. Setelah saat itu hati terasa tentu, bikin tak nyenyak tidurku. Ingin berkenalan hati terasa malu, malu yang mengandung rindu. Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang duduk di muka pintu. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Saat itu hati terasa sendu, ingin berkenalan tapi hati tak tentu. Tidurku. Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang duduk di muka pintu. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Boleh tepuk tangan lagi dong. Ya, oke. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan agak kareba. Kurang semangat ya penontonnya? Apa kabar? Baik. Tepuk tangan dulu dong. Lebih meriah lagi. Meriah lagi tepuk tangannya. Meriah lagi. Terima kasih. Seperti biasanya ada saya Jijo Sakaria kembali hadir untuk Anda, dan hari ini saya nggak sendirian, ada teman-teman saya di sini, ada Papa Iting. Dan Papa Tejo juga hadir di sini. Penonton juga telah hadir di sini. Boleh di-shoot juga penontonnya, oke. Kali ini dari mana penontonnya? Dari UIN Alauddin Makassar. Kayaknya minggu lalu sama ya? Ganti dong. Setia banget, apa nginep sini ya? Tapi bagus, terima kasih udah datang ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat penonton dong. Oke, dan juga tamu spesial hari ini telah hadir juga di studio kita. Yang pastinya kita kembali akan memberikan informasi seputar film tentunya di Sinema. Oke, sineas impresif dan kreatif masih di Sinema, dan tadi adalah sebuah soundtrack film dari Tiga Darah yang merupakan karya besar dari sutradara besar juga di Indonesia. Beliau adalah Usmar Ismail. Beliau lahir tanggal 20 Maret di Bukit Tinggi, dan untuk beliau pemerintah Indonesia memberikan penghargaan setiap bulan Maret dirayakan sebagai Hari Film Nasional tentunya. Dan untuk itu, Sinema spesial untuk hari ini kita merayakan Hari Film Nasional yang insya Allah nanti jatuh tanggal 30 Maret 2021. Dan hari ini kita akan bahas soal itu bersama bintang tamu saya. Dan spesial banget bintang tamu siapa? Kita langsung simak mereka di casting.
Jadi saya Syahriar Tato, bintang film, bintang sinetron, asal Sulawesi Selatan. Antara lain film saya yang pernah Anda lihat, film Siriang, Main Pada Pati, dan Datu Museng. Namamu kata pertamaku, Bombe, dan Bacok Becek. Saya sebagai avatar. Oke. Mungkin Anda tidak percaya, saya dosen kalian di UIN, jurusan perencanaan wilayah. Hei, anak muda, mengawini anak saya itu berarti kamu kawin dengan seluruh keluarga saya. Saya orang Bugis Makassar. Dalam darah saya mengalir Sirih Napace. Kalau kau main-mainkan anakku, maka nyawa taruhannya. Saya rela mati untuk mempertahankan Sirih Napace, keluarga saya. Kalau perlu nyawa taruhannya, saya rela bersimbah darah untuk mempertahankan ini. Begitulah. Oke. Jadi tadi saya sudah mengatakan saya Syahriar Tato, saya banyak bermain film dan sinetron. Kalau dihitung-hitung 173 film ya. Wow. Kalau di TVRI Makassar ini masih hitam putih, saya sudah bermain film ya di sini ya. Jadi sinetronnya saya dengan Pak Udin Palisuri itu paling banyak mengisi film-film di TVRI ya. Jadi saya diundang ya dalam rangka hari film ini, ya tentu saja memberi motivasi kepada Anda. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Syahriar Tato. Luar biasa teman-teman ya. Tadi sempat nangis nih kayak ini Pak. Bisa gitu ya, baru segitu nangis gimana sih? Tapi tadi akting lu luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Syahriar Tato. Udah senior banget pokoknya. Nanti kita bisa balik berguru sama beliau. Boleh Pak ya? Boleh, boleh. Panggilnya Om atau Pak? Lebih bagus, Kak. Kak ya? Ya. Bener nih Pak. Betul. Kak, ya. Kak Kak Tato ya. Kak Tato aja ya? Jadi semua yang di TVRI itu pasti panggil saya Kak Tato. Oke, baik. Kita akan panggil Kak Tato kalau gitu ya. Oke, Kak Tato, kita nggak berdua aja, Kak Tato di sini. Ya. Kita telah kedatangan tamu spesial banget. Ini kita langsung panggilkan aja deh Bapak Muhammad Rum, STP MSI, merupakan PLHK di Pariwisata Kota Makassar. Boleh langsung duduk mungkin? Pak, Boleh. Kak Tato juga boleh duduk sebelah sini. Ya. Ya, dan satu lagi adalah ini adalah seorang produser kenamaan asal Makassar. Ada Bapak Niki Rama Fatfani. Apa kabar semuanya Pak Niki? Baik? Baik ya, aku langsung duduk ya juga ya. Ada Pak, capek nggak tadi Pak? Acting. Iya, lumayan. Acting itu capek nggak sih Pak? Iya. Capek ya? Saya kalau habis syuting Ya. film itu saya pasti tidur barang 2 hari 2 malam ya. Untuk mengembalikan energi yang keluar. Capek itu bermain Capek? film, capek. Atau mungkin karena bukan kerasukan sih, Ya. mendalami karakter yang terlalu dalam Pak.
termasuk itu. Kemudian yang lain bahwa kita kan ada infrastruktur yang kena kita, ada cahaya lampu, ada kamera. Kalau menurut teori itu dia memutuskan urat saraf kita itu. Ada beberapa saraf kita itu putus oleh cahaya tadi. Yang lebih kuat, kamera yang lebih kuat, itu cukup. Ya. Mengurangi energi juga, Iya, menguras energi. menguras maksudnya. energi. Makanya nonton acara ini biar dapat ilmu, ya kan? Kalian teman-teman yang di sini kayak beruntung banget ya, bisa dari sini nih langsung dapat ilmunya. Oke, Bapak panggilnya siapa? Pak Rom atau Kak Rom? Rom aja. Rom agak kareba. Rom. Kabar baik-baik. Baik. Pak Niki juga baik tadi ya? Baik, Pak. Oke. Makasih. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol yang lebih sedikit serius karena ini menyambut Hari Film Nasional, Pak Tato, Kak Tato dulu deh. Iya. Kak Tato, Ya, pasti kita punya film favorit toh? ya. Udah main film juga segala Iya, macam. iya, Ada iya. kita masih ingat yang jadi film favorit? Kalau saya dulu film-film laga yang banyak, karena saya banyak berteman dengan Ratno Timor. Ya. Ratno Oke. Timor ya. Ada kita ingat Jadi Pak, dia- satu judul Pak. Ya itu si Buta dari Gua Hantu. Tahun berapa itu Dek? Ya, Pak Niki tahun berapa itu si Buta dari Gua Hantu? 70-an kurang Ya? lebih, 70-an. 70-an? 70-an ya. 70-an. Iya. Pasti belum lahir nih. Iya. Mungkin juga papa mama kamu belum lahir ya. 70-an. Mudah banget sih kalian. Oke, kalau Pak Rom sendiri, Rom? Ya, Rom juga enak banget ya, Rom. Ya, kalau Kalau Rom sendiri ada nggak film favorit? ya film-film komedi, film-filmnya DKI. Oh, Dono Kasino Warkop. Indro. Wah, Warkop itu nih, juga legenda Warkop banget DKI. tuh. Iya. Legend. Kayaknya sampai sekarang kalau diputer lagi tetap Iya, lucu ya. betul. Tetap kekinian gitu lucunya. Walaupun sebenarnya udah tahu juga nanti bakal jatuh ke sungai apa segala macam. Tetap ketawa ya. Ya, itulah legend. Itulah legend ya, itulah DKI. Oke, kalau produser film pasti banyak nih, tapi satu aja, Pak. Film favorit Indonesia. Mungkin Uang Panai ya. Film sendiri. Oh iyalah. Produsernya. Kenapa? Produsernya, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ya memang film itu untuk kita yang tidak pernah kita mimpi ternyata bisa disukai oleh penonton gitu loh. Benar-benar unexpected, Pak. Oke. Oh gitu, Pak ya. Uang mana yang lebih... Ya, dan itu mendapat Indonesian Box Movie Award juga kan. Oh iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, nah sekarang kita ngomongin soal film nih, film nasional nih. Pak, nanti tanggal 30 kan kita memperingati film nasional. Dan di Kota Makassar sendiri itu kita kan sudah bisa dibilang merupakan kota yang bisa dibilang filmnya besar gitu ya. Perkembangannya maju banget. Bagaimana dari Pak Arum dulu deh melihat perkembangan film di Kota Makassar? Ya, film-film kita ini semenjak keberadaan film Uang Panai juga kemarin itu momentum kembali. Itu kita tahu film ini tembus secara nasional hampir sudah melewati 600.000. Betul, Pak. Ya, Pak ya, memiliki. Jadi ini merupakan momentum yang lagi bagus, trennya juga semakin bagus. Mungkin cuma karena pandemi saja kemarin di tahun 2020 sehingga semua perfilman baik di lokal, di nasional maupun internasional semua lagi off gitu. Tapi ini merupakan tren yang sangat baik. Di pemerintah kota sendiri semenjak di era kepemimpinan Pak Dani Pomanto di F8 sendiri tuh sudah ada ruang sendiri untuk film. Oh ya. Kan ada fashion, food, Iya, betul. salah satunya adalah film. Film. Di film itu dari tahun ke tahun seluruh film-film lokal itu diputar di F8. Selain F8 sendiri ada kegiatan lain. Itu gratis? Gratis. Oh gratis? Gratis. Ada beberapa film seperti Suhu Beku itu sudah pernah tayang di F8, terus kemudian beberapa promosi pada saat itu juga mungkin seperti film Potere, terus kemudian beberapa film Silariang. Pada saat itu mungkin ada beberapa dipromosikan di F8 untuk teasernya seperti itu untuk mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar untuk nonton film tersebut. Terus kemudian ada beberapa kegiatan lagi di Dinas Pariwisata yang sudah 5 tahun jalan, itu namanya kegiatan Pekan Film Makassar. Gitu. Pekan Film Makassar. Itu di tahun 2019 sudah memasuki tahun kelima pelaksanaannya. Hanya terhenti tahun 2020 juga karena pandemi. Di tahun 2021 ini akan ada lagi Pekan Film Makassar. Tanggal Makanya berapa tuh Pak? Tepatnya, insya Allah. mungkin sekitar triwulan ketiga kita akan laksanakan.
Mungkin sekitar bulan Agustus lah. Agustus ya? Iya, Oke. setelah Lebaran. Mungkin pas 17 kayak seru tuh. Iya. 17 jadi Agustus. Salah satunya juga di tahun ini kita ada kegiatan Makassar Festival Film Animasi. Wah. Gitu. Oh, ini baru nih. Ini baru. Ini baru nih, Ini ini baru baru, untuk ini seru. bisa meluaskan jangkauan peran serta pemerintah di film. Tapi ini lebih khusus ke animasi. Karena anak-anak muda Makassar ini punya potensi yang luar biasa Iya, untuk iya, dianimasi. Jadi tadi juga kita sempat diskusi sebelum masuk ke sesi ini, bagaimana nanti ada awarding untuk para pelaku film di Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan. Ini Nah, salah itu satu juga nanti catatan jadi penting. pertanyaan saya, Pak, soal buat- awarding. Iya, ini Iya. salah satu yang harus kita apresiasi sekali. Iya. Insya Allah kita akan laksanakan di tahun ini. Oke. Ini akan kita sampaikan ke pimpinan Oke. untuk segera kita laksanakan. Ini hasil diskusi yang tadi luar biasa. Gitu. Belum ditanya dijawab sendiri. Iya. Tapi saya akan menggali lebih dalam lagi soal Iya. awarding ya. Kalau Kak Tato sendiri melihat perkembangan film di Makassar gimana, Kak Tato? Ya, saya kira sangat menggembirakan ya. Mm. Nah, cuma saya tadi koreksi ya. Jadi kalau film itu diputar secara nasional di bioskop, itu bukan film daerah lagi. Dibuat di Makassar, tapi diputar secara nasional. Iya. Dia putar di Jakarta ya. Betul. Seperti film Silariang itu mulai dari Batam sampai Papua itu Iya. ditayangkan dan saya sebagai bintangnya berkewajiban untuk mengawal film ini. Jadi saya mulai dari Batam, Kalimantan Timur sampai dengan Papua itu saya dengan biaya sendiri. Wah, tanggung jawabnya besar, Dengan biaya Kak Tato. sendiri itu saya datangi dan Luar biasa. saya datangkan seluruh keluarga, seluruh jaringan untuk menonton film ini. Siapa yang mencintai film kita ya pasti ya kita inilah. Kalau bukan kita siapa Kalau lagi bukan ya? siapa lagi yang bisa mencintai film yang dibuat di Makassar. Oke. Baik. Nah, kalau Pak Niki sebagai produser nih, melihat perkembangan film di Makassar, Pak, bagaimana, Pak? Ya, kita harus katakan bahwa cerah, Pak ya. Memang itu fakta. Contohnya kita tiap tahun bisa 10 film sekarang, Pak. Tadinya cuma 1, 2, sekarang sudah 10 film. 10 film 10 film. dari Makassar. Makassar aja 10 film. Tepuk tangan dulu dong. 10 film. Dan di Berarti kesempatan kamu jadi bintang film semakin besar. 10, Bisa di casting nih Pak nanti nih Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Terus Pak? 10 film itu kan rata-rata tidak mengecewakan penontonnya ya. Iya. Dan kita tahun ini juga ada rencana untuk Uang Panai 2, bulan Juni mau syuting. Oke. Terus kita ada Anak Muda Palsu 2 Oke. juga tahun ini. Oke. Dan ada satu lagi film yang masih under title. Untitled masih Untitled. rahasia. Masih rahasia. Oke. Nah, kita juga selain saya sebagai produser selaku dari PH 786, selain juga di Makassar, Oke. kita juga ada bikin di Jakarta film. Jadi kita Makassarnya ada, Jakartanya ada. Tapi on the whole memang kita perlu Pak, barangkali dari pemerintah kita minta bahwa selama ini kita tidak pernah minta dana Pak untuk pembuatan film. Kita ada dengan kita punya cash flow sendiri yang kita kerja. Tapi mungkin barangkali saya kepengen untuk menjadikan film nasional produksi Makassar. Kalau dia tidak bisa jadi raja di Jawa, dia bisa jadi raja di Makassar. Minimum jadi raja di daerahnya sendiri. Nah, saya ambil contoh beberapa kemarin film Detoing sempat kita putar ya. Ya. Jujur Bapak nggak bilang saya bintangnya juga. Saya mahal loh Pak. Oke Pak, terusin. jadi jujur film itu rugi. Iya. Rugi karena kita juga mau test case di kondisi pandemi gini penonton gimana. Iya. Tapi syukur alhamdulillah Pak, di antara semua film yang main nasional yang main di XX1 sejak pandemi ini kita masih lebih bagus. Oke. Ada yang bagus tapi kita lebih ada yang bagus juga. Oke. Tapi kita sangat harapkan pada pemerintah daerah barangkali mau ada masukan Pak kepada Pak Wali Kota, mungkin kepada Pemprov juga. Minimum kalau film daerah main itu, ayolah kita didukung PNS-nya, SKPD-nya. Iya. Ya itu edaran. sangat kita butuhkan Pak, benar-benar kita butuhkan itu karena Oke Pak Niki nanti curhatnya ntar lagi. Oke. Soalnya saya ada tayangan dulu nih Pak. Ya. Soal behind the scene. Ini kita akan mengajak pemirsa untuk melihat sebuah tayangan spesial untuk Hari Film Nasional kita di sini. Mas Sinema. Mungkin tak banyak yang mengenal sosok yang satu ini, yang merupakan bapak perfilman Indonesia, Usmar Ismail. Lahir di Bukit Tinggi, Usmar tumbuh menjadi seorang penyair dan dramawan. Ia bergabung dalam pusat kebudayaan,
dan juga menjadi salah satu pendiri perkumpulan sandiwara penggemar amatir maya. Karir Usmar terus berlanjut. Tahun 1945, usai proklamasi kemerdekaan, Usmar menjadi pemimpin redaksi harian Rakyat Jakarta. Ia juga sempat menjadi anggota TNI dengan pangkat mayor sambil menerbitkan majalah mingguan Tentara dan Patriot serta majalah kebudayaan Arena. Usmar Ismail juga menjadi wartawan untuk kantor berita antara tahun 1948 dan sempat ditawan Belanda dengan tuduhan melakukan subversi. Berangkat dari kasus tersebut, tahun 1949, Usmar memutuskan untuk mengakhiri karir militernya dan fokus dalam karya filmnya. 1950, Usmar Ismail dan penggiat film lainnya mendirikan perusahaan perfilman Perfini. Film perdananya bertajuk Darah dan Doa, sekaligus menjadi tonggak kelahiran film nasional Indonesia pertama. Tak hanya Darah dan Doa, Usmar juga menggarap film 6 jam di Jogja tahun 1950. Kemudian Dosa Tak Terampuni tahun 1951. Dan film yang mampu menarik banyak penonton kala itu, Krisis, yang diproduksi pada tahun 1953. Untuk mengasah kemampuan sinematografinya, Usmar pun melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun di jurusan film di University of California. Sepulangnya ke Indonesia, Usmar terus berkarya. Walau sempat mengalami krisis industri film tahun 1957, Usmar Ismail lewat Perfini tetap aktif melahirkan film seperti Asmara Darah tahun 1959, Pejuang 1959, dan film yang sempat diboikot peredarannya karena masuknya unsur politik yang menggerakkan perfilman Indonesia, Anak Perawan di Sarang Penyamun, Liburan Seniman 1965, dan Jamualim tahun 1969. Berbagai penghargaan berhasil ia raih. Tahun 1962 meraih Piagam Wijaya Kusuma dari Presiden Soekarno, penghargaan tertinggi di bidang kebudayaan. Ia juga diangkat sebagai warga teladan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan diabadikan sebagai nama pusat perfilman nasional. Januari 1971, sang bapak perfilman ini meninggal dunia dalam akhir masa pembuatan film Ananda, film terakhir bagi Usmar. Ya, masih di Sinema, tepuk tangan dulu dong. Yang tadi adalah cuplikan atau tayangan mengenai Bapak Usmar Ismail, luar biasa, sangat memberikan apa namanya Pak ya? Motivasi dan dorongan. Motivasi dan dorongan ya. Itu inspirasi juga kali ya buat kita semua ya. Bisa membangkitkan kembali semangat kita untuk membangun film Indonesia khususnya di Kota Makassar. Tepuk tangan dulu dong. Aku sampai gregetan gitu. Kak Tato. Ya. Banyak sekali nama-nama besar di Jakarta yang ternyata orang Makassar juga. Ya. Berkiprah di film nasional gitu. Iya. Itu artinya apa sih Pak Tato? SDM kita mampu sebenarnya. Ya, jadi kalau gimana? kita lihat, Pak, tahun 90-an itu ya, mulai dibuat film di Ujung Badik ya. Ujung Badik. Itu film pemain-pemain film dan bahkan kru-krunya itu atau si pembuat film itu berasal dari Makassar. Ya, kita kenal beberapa yang kemudian hijrah ke Jakarta untuk membuat film dan membuat sinetron ya. Jadi kalau kita mau jujur bahwa sebagai bintang sinetron sebenarnya itu jauh lebih kita dikenal ya daripada kita sebagai bintang film. Ya, kenapa demikian? Karena di sinetron itu kita dilihat hampir setiap hari ya, apalagi kalau serial ya. Dulu waktu saya pernah bermain di film Rahasia Ilahi ya. Kemudian ada film Tukang Bubur Nek Haji ya. Dari situ saya dipanggil untuk bermain film layar lebar di Jakarta oleh Iwan Wahab ya. Ya ada dulu sutradara yang orang Gorontalo yang memanggil saya ikut bermain di film-film mereka ya. Saya bermain di film kalau layar lebar ya di sana Mars and Venus itu saya ikut bermain di situ.
Dan banyak lagi film-film laga ya saya ikut. Pada waktu itu saya masih muda ya, umur 40 tahun ya. Kalau di Makassar saya kira film-film yang awal itu diputar itu adalah film-film yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Ada film Jangan Renggut Cintaku ya. Itu cukup booming ya. Dan dalam film Jangan Renggut Cintaku itu disitulah Dian Nitami dengan dengan siapa lagi namanya ini, itu naik daun di situ ya. Sejak itu kita di daerah merasa sebenarnya kita bisa membuat film dan menjadi bintang film juga. Iya, Pak? bintang film. Jadi ada film-film Buktinya lama. Pak Katato nih gitu Film-film lama itu Senja di Pantai Losari. Oh, ya, iya, oke. Direktur Muda, ya itu film-film lama. Oke. Yang Pak Niki saja belum lahir pada waktu itu kayaknya. Masih kecil. Ya. Masih kecil. Oh, masih kecil. Tahun 64 saya lahir, Pak. Oke. Iya, ya. Kalau Pak Niki sendiri melihat SDM kita, bagaimana Pak? Lokal, bisa tonjek kah? Bisa. Bisa Ji Pak Dek? Ada beberapa yang kita harus akui udah nasional ya. Oke. Ada beberapa memang harus dibimbing lagi. Tapi secara keseluruhan mereka mau kok menjadi sesuatu. Dan saya yakin kalau tiap kali diasah akan menjadi sesuatu. Sudah ada beberapa yang jadi sesuatu. Perlu nggak pendidikan informal Pak? Ya semua namanya pendidikan kan tidak bisa habis Pak, tetap harus ada. Karena ini kan perfilman juga makin hari makin canggih, pemakaian kamera dan segala macam. Yang mereka harus tahu cara pakainya, cara menggunakannya ya kan. Dan kita tidak akan berhenti di hari ini aja, kita akan terus akan bikin. Kalau perlu kita akan ikuti zaman. Apapun kamera yang dipakai, satu kelak kita juga akan pakai kamera yang dipakai di luar negeri, kenapa tidak? Why not? Ya kan, kita juga ada pengalaman di sana. Tadi juga ada disinggung Pak Rom soal animasi. Ya, Itu sangat luar biasa itu. Saya jujur belum pernah pikirkan sana, tapi pemerintah udah pikirkan. Itu sangat bagus kalau jadi itu, benar-benar. Nanti kita dukung Pak. Siap. Ya, kita dukung. Kalau maksudnya itu bisa jadi, kita dukung Pak, rame-rame. Nah, Pak Rom sendiri itu gimana Pak tadi Pak? Belum mendalam Pak soal rencana kita untuk rencana pemerintah untuk film animasi itu. Ya, memang durasinya tidak panjang, durasinya pendek, sekitar 4-5 menit. Jadi ini sekitar mungkin setelah Lebaran juga prosesnya. Ini sudah dilaksanakan sama teman-teman dari komunitas juga. Jadi semua berdasar dari komunitas, tidak murni pemerintah. Karena biar bagaimana kita tugasnya yang memberikan fasilitasi dan regulasi saja, bantuannya seperti itu. Jadi insya Allah film animasi ini durasinya tidak panjang, mungkin tidak sekitar 10 menit, tapi 4 sampai dengan 6 menit saja untuk bagaimana semua pelaku-pelaku industri video, terutama video animasi ini bisa berkembang, supaya ada wadah untuk bisa dari awal, dari tahapan lokal sampai dengan nanti bisa sampai ke nasional, seperti itu. Oke, itu juga mungkin bisa jadi ajang promosi ya Pak? Iya. Promosi Makassar. Sudah jelas. Film Uang Panai juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap pariwisata Kota Makassar. Kebetulan pada saat itu saya hadir di Solo di suatu acara, salah satu produser dan pemain US Band mengatakan Uang Panai adalah motivasinya mereka membuktikan bahwa film berbahasa lokal itu bisa tembus sampai nasional. Bener. US Band kan berbahasa Jawa, Uang Panai berbahasa logat dialek Makassar, dan bisa tembus secara nasional. Itu yang membuat kami artinya dengan secara tidak langsung mempromosikan Makassar sebagai gudang-gudangnya orang berprestasi dan berkreativitas. Seperti itu. Jadi bukan hanya budaya sebenarnya Pak, kalau saya ada ekonomi juga di situ Iya, nantinya. jelas. Ada edukasi juga yang berperan gitu. Nah, ngomongin soal itu Pak, dari pemerintah sendiri ada nggak yang konkret? Iya. Di tahun ini kita akan membantu untuk memfasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif. Mungkin kuotanya tidak banyak, kita akan mulai dari 100 dulu. Itu maksudnya gimana Pak? Nanti akan ada pendampingan, sosialisasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual. Kan banyak nih industri kreatif, punya desain, punya merek, tapi tidak terdaftar secara hak kekayaan intelektual, lisensi. Oke. Gitu. Entah itu desain, film dan sebagainya supaya tidak terjadi pembajakan. Betul. Gitu. Itu Dicatok penting sama ini. orang lain Iya, gitu ya. jadi kita mulai dari awal. Tidak dalam strategi langsung pemasaran, tapi kita mulai dulu melindungi kekayaannya mereka secara intelektual. Setelah itu kita pasarkan, bantu dan sebagainya. Film juga begitu nanti? Film insya Allah kita akan bantu. Karena film ini secara data di Kota Makassar
Dia adalah subsektor ekonomi kreatif nomor 2 setelah kuliner di Kota Makassar. Gitu. Iya, Industri bener. ini luar biasa Pak, Om Pak Tato, Boleh Pak tepuk tangan Niki dong gitu. teman-teman yang di sini dong. Jadi sudah sepantasnya mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar di Iya. pemerintah. Yang biasa sih Pak kalau anak film itu Pak terkendala misalnya soal izin Pak. Itu Iya. kayak klasik banget. Klasik ya. Itu gimana Pak? Ya, di tahun kemarin saja sebelum pandemi, Iya. kebetulan saya menangani sebelum menjadi PLH, saya menangani beberapa izin Oke. di film nasional. Pertama itu ada Tarung Sarung, itu Oh, iya. lokasinya di Iya. Pantai Losari. Itu Iya. kita bantu izinnya. Artinya produser yang secara nasional saja kami bantu, Oke. kenapa yang secara lokal tidak? Gitu. Sudah pasti pemerintah akan membantu perizinan lokasi-lokasi yang ditempati pengambilan gambar seperti itu. Nah, itu tuh Sinas Impresi dan Kreatif udah dapat garansi Silakan nih. datang di kantor, kita Iya, berdiskusi. datang di mana. kantor. Siap. Secara Selama menjadi resmi lahan datang pemerintah. gitu ya. Iya, siap. Insya Allah kita bantu gitu loh untuk izinnya. Siap. Gitu. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat dukungannya terhadap film Makassar. Dan oke, sekarang saya akan ngajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi. Tadi aku lupa lagi alatnya, selalu lupa. Untuk berpartisipasi untuk bisa menelpon bersama kami di sini. Jangan lupa di 081144666600. Dan juga nanti teman-teman yang ada di studio boleh bertanya langsung kepada narasumber kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya ternyata kita harus simak dulu yang berikut ini. Ya, ini soal generasi muda seperti teman-teman di sini. Kira-kira beliau mengenal nggak ya? Siapa yang namanya Usmar Ismail? Penasaran kan? Kita langsung simak tayangannya. Halo, nama saya Romi Arifin, pekerjaan sebagai penyiar radio di Madam Radio. Aku Desi, salah satu penyiar di Prambors Makassar. Hai, saya Windy Wulandari, saya adalah seorang announcer dari Madama Radio. Hai, saya Vivi Jamal, saya seorang announcer di Madama Radio. Pernah banget. Pernah, dia adalah seorang sutradara dan juga produser film. Pernah? Dia adalah seorang sutradara dengan karya-karya yang sangat gemilang. Nah, karya yang sangat gemilang termasuk adalah Tiga Dara. Pernah, salah satu karyanya Usmar Ismail itu Tiga Dara. Lewat Jam Malam. Kalau aktor, saya suka Aryo Bayu. Kalau aktris itu Cut Mini. Aktris favorit ada Tara Basro. Aktor favorit adalah Nicholas Saputra. Reza Rahadian sama Chico Jericho. Kalau aktrisnya Tara Basro. Film Indonesia favorit mungkin agak sedikit klasi, tapi yang dibuat sama Joko Anwar sih rata-rata. Jadi mulai kayak Pengabdi Setan, terus film-film lamanya yang akhirnya bisa masuk ke platform streaming yang sangat anak muda. Film Indonesia favorit itu Critical 11 deh kayaknya. Catatan akhir sekolah itu sangat jadul. Pertama dirilis kayaknya pas zaman saya masih SD. Cuman masih sampai saat ini menjadi salah satu film favorit. Harapannya yang pasti selalu menghasilkan karya-karya yang mungkin bisa relate dengan Makassar. Jadi orang-orang yang nonton mungkin bukan cuma sekedar Makassar aja nih, orang luar Makassar kan juga tahu nih kalau Makassar tuh punya sisi yang seperti ini yang bisa diangkat. Istilahnya kayak Makassar underground mungkin. Harapannya untuk film-film Makassar sih semoga semakin terus berkarya meskipun dalam kondisi dan situasi mungkin yang tidak memungkinkan. Tapi saya yakin dan percaya film-film lokal dari Makassar ini bisa ke nasional dan bisa ditonton banyak orang. Pokoknya semakin menginspirasi. Untuk para sinias Kota Makassar semoga menjadi seorang sinias yang lebih kreatif lagi, lebih mengangkat budaya-budaya lokal di Kota Makassar dan pastinya tambah banyak mengeluarkan karya-karya khususnya di Kota Makassar. Selamat Hari Film Nasional untuk semua sinias-sinias yang ada di Indonesia, terus berkarya dan pastinya memberikan karya yang menginspirasi untuk seluruh masyarakat.
Selamat Hari Film Nasional untuk sineas-sineas keren dengan karya-karya yang keren juga pastinya. Semoga selalu memberikan karya-karya yang bisa ditonton oleh semua umur pastinya dan pastinya mendidik. Selamat Hari Film Nasional. Semoga aktor, aktris dan semua pelaku-pelaku di dalamnya semakin terus berkarya, semakin mengeluarkan karya-karya yang baru dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya, tetap semangat menjadi inspirasi untuk banyak orang. Saksikan sinema-sinema hanya di TVRI Sulsel jam 4 sore ya. Salam sinema. Tepuk tangan dong. Salam sinema gitu. Gimana? Salam sinema. Salam sinema. Oke. Ternyata teman-teman tadi tahu ya Usmar Ismail ya. Saya bersyukur loh anak muda zaman sekarang masih mengenal beliau sebagai Bapak Film Nasional. Dan oke, sekarang kita mengajak pemirsa di rumah untuk bisa berpartisipasi di line telepon di 081144606660 dan juga di Zoom di TVRI Spasi Sulawesi Spasi Selatan. Dan nanti teman-teman di sini bisa bertanya juga sama narasumber kita di segmen Cut Kamera Roll and Action. Oke, sekarang kita ada Zoom udah masuk. Wah, ada yang Zoom masuk. Aduh, siapa ya? Aku penasaran. Siapa ya? Di TVRI Spasi Sulawesi Spasi Selatan. Halo? Halo? Ah, itu dia Risa. Oh my God. Kak Riri. Halo Kak Riri. Halo. Aku kaget. Ih, produser nggak ngasih tahu lah kalau tamunya Kak Riri. Boleh tepuk tangan dong. Kak Riri surprise sekali kita di sini Mi di Makassar. Alhamdulillah Kak Riri sehat. Iya. Alhamdulillah baik. Kak Riri di TVRI Sulawesi Selatan. Sekarang kita kehadiran tamu-tamu penting juga di sini. Ada Kak Tato, kenal dong Kak Tato. Ada dari pemerintah kota juga. Ada Pak Rum juga, ada produser Pak Paniki di sana. Halo semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi ini nggak tahu mau ngomong apa nih. Kak Riri, hari ini di sini kita lagi merayakan perayaan Hari Film Nasional, Kak Riri. Yes. Oke, Kak Riri, ya. langsung saja mungkin. Kak Riri bisa bagaimana melihat soal perkembangan film di Makassar, Kak Riri? Iya, saya sudah mengamati perkembangan film Makassar itu mungkin sudah hampir 15 tahun. Teman-teman di Makassar sudah berupaya dengan berbagai cara, mulai dari membuat film-film independen yang hanya diputar di gedung kesenian dulu, kemudian membuat film-film pendek yang diputar di pemutaran khusus di Makassar, sampai kemudian mulai membuat film cerita yang diputar di bioskop dan menjadi bagian dari lanskap sinema nasional atau perfilman Indonesia. Jadi ini sesuatu yang tentu saja buat saya yang walaupun kerjanya di Jakarta, tapi karena saya berasal dari Makassar gitu ya, adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Membuat saya selalu merasa bahwa anak-anak Makassar, teman-teman Makassar ini adalah petarung yang punya kepercayaan diri dan keyakinan bahwa film adalah sebuah identitas. Dan dengan sangat bangga menunjukkan lokalitas dalam cerita-ceritanya. Jadi senang sekali saya. Boleh tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Wow, aku sumpah kaget banget nih. Kagetku ada Kak Riri di sini. Nggak nyangka aku. Mungkin kita tanya Kak Tato sama Kak Riri. Ya. Jadi ini anak Endre Kang ya, anak Endre Kang. Yang banyak membuat film di Makassar. Jadi saya kenal beliau itu melalui
Matias Micus ya, Matias Oke. Micus dengan istrinya. Mira, kami Ya, harus Mira mana. Lesmana ya. Pada waktu itu saya banyak mempromosikan ya film-film yang dibuat oleh termasuk Pak Riri Reza ya. Jadi salah satu film yang cukup bagus menurut saya yang ini adalah film Atira ya. Oke. Atira itu adalah film yang cukup bagus, yang cukup membanggakan kita sebagai orang Sulawesi Selatan. Ada pertanyaan tak, Kak? Kata tak sama Riri? Pertanyaan saya ya, apakah tidak mau membuat film di Makassar ya? Membuat film di Makassar kayak dulu ya, mengangkat film-film Makassar. Iya. Jangan film-film ada apa dengan cinta saja yang bisa dibuat, tapi ada Ini mah apa nodong, dengan Kak Riri, nodong. ya, di Makassar ya. Kata tuh nodong. Gimana Kak Riri? Bisa jawab nggak? Iya, saya terima kasih Kak Tato. Saya senang sekali ya dengan perkembangan teman-teman terutama di Makassar. Satu hal yang saya yakin mesti kita banggakan juga itu adalah semakin banyak tenaga kreatif film yang muncul di sana. Nah ini, jadi kalau saya pulang ke Makassar sebenarnya saya justru lebih senang kalau bisa nonton karya-karya teman-teman. Dan itu yang selalu saya upayakan, saya mau dorong gitu. Tentu saja saya ingin seperti yang Kak Tato bilang lebih banyak membuat film di Makassar. Dan insya Allah nanti ya, karena masih banyak nih tabungan-tabungan cerita termasuk cerita yang dibuat oleh teman-teman di sana. Sesekali saya itu membuat acara yang meminta mereka berbagi ide-ide filmnya. Ada beberapa yang saya yakin kalau saya dapat kesempatan gitu untuk membuatnya akan menjadi film. Jadi ya mudah-mudahan suatu hari nih kalau situasi sudah membaik ya, pandemi udah selesai, ekonomi perfilman juga sudah bergerak lagi. Insya Allah saya kembali dan kita bikin film sama-sama kita. Amin, tepuk tangan dulu dong, janji Kak Riri nih. Kak Riri nama saya Jojo ya, jangan lupa, mungkin bisa di casting juga. Oke, bercanda Kak Riri. Kak Riri melihat SDM di Makassar gimana? Karena beberapa film Kak Riri itu juga melibatkan artis-artis atau aktor-aktor dari Makassar. Artinya beliau udah percaya sama SDM kita. Gimana tuh Kak Riri? Saya percaya ya, mumpung di sini juga ada bapak dari pemerintah Kota Makassar. Saya pikir pemerintah Kota Makassar harusnya. Di Makassar ini ada seorang sutradara yang kelas dunia ya. 2 karyanya itu sudah menang di festival film terpenting di dunia. Namanya Aditya Ahmad. Yang filmnya pertama itu adalah film graduasi atau film lulusan dia di Institut Kesenian Makassar. Memenangkan penghargaan mungkin di 5 festival internasional di dunia. Termasuk di Berlin. Itu salah satu festival terpenting di dunia. Filmnya yang kedua, yang kebetulan saya ikut produser itu, judulnya Kado. Settingnya di Makassar, krunya semua orang Makassar, pemainnya orang Makassar, dan menang di salah satu festival film terbesar di dunia di Italia. Bayangkan, tidak ada kota yang seperti kita ini. Jadi kalau menurut saya, Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar tidak menyadari potensi itu kehilangan besar. Kalau masih sibuk bikin kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung sineas Kota Makassar, menurut saya itu kesempatan yang akan lepas karena anak ini ya beberapa teman-teman yang berbakat ini seperti Aditya Ahmad, Arfan Sabran, Andi Burhamsyah, Andro Parinusa, termasuk juga mungkin beberapa sudah kerja dengan Pak Niki dan Bang Tato, itu sudah mulai ditarik ke Jakarta. Sudah banyak sekali produser Jakarta yang menunggu mereka. Nah kalau pemerintah kita di Makassar ini tidak memanfaatkan itu, saya khawatir ya sayang sekali kita kehilangan opportunity, kesempatan untuk memperkenalkan sisi positif dari kota kita. Jadi mudah-mudahan disadari dan dimanfaatkan dengan baik. Apalagi Pak,
Pak Dhani Pomanto ini sudah mengenal kami, mengenal filmmaker sejak lama. Ya. Nah, sekarang waktunya Pak Dhani Pomanto ini memanfaatkan kesempatan. Insya Allah. Oke. Gimana Pak Rom? Ada yang mau disampaikan sama Kak Riri? Iya, halo Kak. Kebetulan sekampung juga, sama-sama orang Indrekang. Tuh Indrekang ya. Halo Kak. Jadi saya juga orang Indrekang loh. Iya. Dangke. Terus jadi memang untuk kebijakan pemerintah kota sendiri sudah beberapa kali kita memfasilitasi, walaupun memang tidak sebesar harapan, tapi kami sudah memulai dari yang terkecil. Di tahun ini Kak, kita akan memulai dari melindungi kekayaan intelektual untuk para pelaku-pelaku industri kreatif di Kota Makassar. Kita mulai dari situ dulu. Terus kemudian ada beberapa yang kita akan di pekan film bekerja sama dengan Kak Arman Dewantri. Tahun ini juga Dewati akan kita laksanakan kembali. Di tahun kemarin terhenti untuk kegiatan pekan film. Terus kemudian nanti ada beberapa mungkin ide-ide yang tadi sudah muncul dari Pak Tato dan Pak Niki, itu akan kita kembangkan. Nanti beberapa waktu ke depan kita akan bertemu dengan beberapa sinias yang disebutkan sama Kak Riri tadi, ada Ditya Ahmad, Kak Anca sendiri, Pak Burhamsa gitu. Sudah pernah bertemu dengan kami beberapa kali di kantor. Mungkin inilah momen yang tepat untuk mengembangkan industri kreatif terutama di bidang film di Kota Makassar. Ini untuk kemarin memang sudah kita harus beberapa regulasi akan kita buat ke depannya Kak untuk melindungi semua orang-orang yang kreatif potensi di Kota Makassar. Kak Riri masih di sana nggak? Iya. Iya, Kak Riri bagaimana kalau kita Masih. buat kayak awarding ada award gitu, Festival Film Makassar gitu ya. Gimana menurut Kak Riri? Saya ngomong Makassar. Kita buat awarding Kak, Gimana? membuat award Oh, kayak Festival Film Makassar gitu saya Kak. setuju sekali. Saya Ya. setuju sekali. Itu yang saya maksud. Bahwa dukungan terhadap para sineas lokal itu mestinya bisa lebih signifikan. Ya. Tentu saja yang disebut tadi sama Kak Rum soal dukungan misalnya kerjasama, kesempatan untuk mengembangkan ide-ide yang lebih orisinal di Makassar terhadap para sineasnya itu bisa. Tapi juga misalnya kita itu punya tradisi misalnya kayak setiap tahun merayakan ulang tahun kota ya. Sebenarnya bisa sesekali seniman pekerja kreatif itu dihargai, diberikan penghargaan, acknowledgement istilahnya. Dan ini kadang-kadang tidak perlu dalam bentuk hadiah yang besar, tapi minimal dikumpulkan, diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya, itu saya rasa baik. Dan saya bersedia membantu pemerintah untuk memikirkan itu. Di Makassar itu selain yang bersifat ingin membuat film, banyak juga kok yang ingin mengembangkan perfilman dari wilayah yang lain, bukan hanya memproduksi film. Nah, seperti tadi disebutkan Kak Arman Dewarti, itu memulai forum film Makassar sudah sejak lama. Ada juga beberapa yang lain. Jadi, saya pikir ini semua harus diberikan kesempatan dan penghargaan. Oke. Makin lama makin maju. Oke. Karena sekarang bukan masa yang Ya, Kak Riri, mau sekali Kak ngomong sama kita, tapi kayaknya waktu nggak cukup ini. Ya, terima kasih Kak Riri udah gabung di sini. Sampai ketemu lagi Kak Riri. Tepuk tangan dong buat Risa. Terima kasih Pak Rum dan Pak Niki, terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada. Gak nyangka tadi ada Kak Riri kata Tato. Panik lupa tadi mau nanya apa. Next time. Next time ya. Bisa ada waktu lagi. Oke. Dan sekarang sinema ada di segmen Robert. Oke, teman-teman mahasiswa mungkin next time kita ngasih kesempatan bertanya ya. Oke, Kak Tato, ada yang mau disampaikan nggak buat untuk memperingati film nasional? Harapannya mungkin untuk film Makassar. Harapan saya bahwa para sinias-sinias ya, baik itu bintang filmnya, baik itu pembuat filmnya, produser, sekira kesempatan kita ya
untuk mengabdi di daerah Sulawesi Selatan dengan banyak membuat film di daerah Sulawesi Selatan. Tadi dikatakan Pak Niki itu kurang lebih 10 sampai 15 ya film yang dibuat di sini yang siap tayang. Dan saya kira yang akan datang lebih banyak lagi film-film yang akan kita buat di daerah Sulawesi Selatan ini. Oke. Boleh tepuk tangan, teman-teman. Kalau dari Pak Rum sendiri, Pak? Ya, harapan kami dari pemerintah kota, kita membuka ruang sebesar-besarnya untuk berdiskusi, untuk memfasilitasi seluruh para sinias Kota Makassar, untuk bagaimana mereka mampu berkreasi lebih luas, bagaimana mereka bisa diapresiasi sendiri di kota kita. Kita siapkan beberapa nanti forum diskusi untuk menciptakan beberapa regulasi seperti itu. Kita tunggu pokoknya dari pemerintah dukungannya. Terima kasih Pak Rom. Dari Pak Niki ada yang mau disampaikan? Pak, Ya, harapannya untuk film tetap semangat dan Makassar. kita tidak kendor, tetap bikin film nasional untuk Makassarnya, dan tentunya lebih hari lebih bagus, dan tentu kita kepengen penduduk Makassar bisa menjadikan tuan rumah filmnya di Makassar. Jangan kebanyakan nonton film import tapi film Makassarnya dilupa. Iya, ayo Terima dong. kasih. Ayo ke bioskop, ayo nonton film kita. Film Indonesia, film kita. Bukan Ya, gitu, Pak? betul. Tepuk tangan dulu dong. Dan baik, para sinias impresif dan kreatif, tak peduli apa orang lain katakan padamu, kata-kata dan ide dapat mengubah dunia, wujudkanlah dalam sebuah karya yang monumental. Selamat Hari Film Nasional, terima kasih untuk para pekerja film, serta terima kasih bagi penonton atas apresiasinya. Cintailah hasil karya anak bangsa. Saya Jujur Sakaria bersama kru yang bertugas untuk hari ini, dan bintang tamu saya harus pamit dari depan Anda. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya hanya di Sinema. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Siapa namanya? Oh, si Ikal Mayang yang sedang berdendang sayang. Apa namanya? Oh, si jantung hati yang Hatiku gundah, nggak apa-apa Pak. Saat itu hati terasa tentu, bikin tak nyenyak tidurku. Ingin berkenalan, hati merasa malu, malu yang mengandung rindu. Yeay! Siapa namanya? Oh, si gadis itu yang duduk di muka pintu. Hati tergoda oleh senyumannya yang manis seperti madu. Siapa namanya? Oh, si Ika